Hai, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Yuhelmi Sieniva. Kali ini kita akan membahas mengenai Customer Relation Management dan subtopik yang akan kita bahas mengenai perencanaan dan implementasi daripada Customer Relation Management. Ayo kita simak semua. Ya, perencanaan dan implementasi daripada Customer Relation Management. Apa sih itu yang harus kita rencanakan untuk implementasi, perencanaan, program daripada Customer Relation Management itu sendiri. Ya, kita lihat di sini ya. Tujuan perencanaan dan implementasi daripada program Customer Relation Management itu sendiri. Ya, kita lihat di sini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan di pasar saat ini tentunya. Mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Jadi segala sesuatu yang kita rencanakan itu kita persiapkan lebih matang sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Jadi kita mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah untuk memperkecil resiko kerugian yang harus ditanggung oleh kita dan perusahaan tentunya. Ya, makanya kita harus mempertimbangkan dan merencanakan. Nah, planning apa sih yang harus kita buat di dalam strategi-strategi tersebut? Yang pertama adalah strategi. Apa langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan strategi daripada customer relation management tersebut. Yang kedua, kebijakan apa yang akan kita pilih, kebijakan apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan strategi-strategi yang sudah kita rencanakan tersebut. Dan yang berikutnya adalah prosedur. Prosedurnya bagaimana untuk melakukan strategi yang sudah kita tetapkan itu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai strategi yang sudah kita rencanakan di atas. Oke, kita lanjutkan. Dan berikutnya adalah program dan anggarannya berapa yang kita butuhkan untuk membuat planning yang akan kita lakukan tersebut. Ya, di sini kita lihat aplikasi manajemen bisa untuk melihat KPI dan tugas daripada karyawan dari sebuah perusahaan. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buat itu bisa membuat tools daripada kinerja daripada karyawan kita sendiri. Misalkan untuk karyawan sebuah perusahaan marketingnya, KPI-nya bisa kita tentukan di sini. Ya, kita lihat berikutnya. Untuk aplikasi sales CRM untuk akun penjualan dan manajemen kegiatan, apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Di sini kita bisa melakukan melacak kinerja tim menggunakan matrik khusus untuk meningkatkan penjualan atau operasional pada bisnis kita sendiri. Dan berikutnya juga bisa melakukan pemantauan atas semua aktivitas yang dilakukan oleh tim kita. Tim penjualan kita mau punya planning seperti apa, dan biasanya kan ada database yang mereka buat, dan untuk top 10 perusahaan-perusahaan atau klien-klien yang kita anggap potensial, itu semua bisa kita masukin ke dalam aplikasi-aplikasi yang ada kita buat di dalam CRM tersebut. Apa semua yang bisa mereka lakukan untuk memantau semua aktivitas penjualan dan membangun matriks KPI di dalam kunjungan ketemu dengan customer, itu semua kita bisa setting di dalam aplikasi-aplikasi yang akan dibuat dalam perencanaan Customer Relation Management. Membangun
penjualan custom metric aktivitas menggunakan aplikasi dengan CRM itu sendiri, memperoleh perspektif kurang lebih dari 360 dan semua klien Anda secara langsung bisa kita grab ke dalam sistem yang kita rencanakan di dalam CRM tersebut. Dan kita juga bisa menyimpan semua data penjualan dan histori-histori ke belakang beberapa tahun yang lalu, beberapa customer yang lalu, itu semua kita bisa simpan historinya, dan kita bisa tarik datanya itu. Misalkan kita butuh misalkan top 10 atau top 20 daripada klien-klien potensial kita sangat gampang menariknya. Jadi kita tidak menggunakan sistem yang manual lagi seperti dulu ya, kita bongkar semua data, kita cari siapa customer kita yang memberikan revenue yang baik terhadap perusahaan kita. Nah, ini sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi dengan sistem CRM ini kita bisa mengolah data secara cepat dan tidak membutuhkan orang yang banyak lagi seperti waktu dulu ya. Kita butuh orang yang untuk bongkar-bongkar data, sekarang tidak. Jadi kita cukup kita tarik data apa sebenarnya yang kita butuhkan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk melihat key performance indikator karyawannya sendiri atau key performance daripada klien kita sendiri. Jadi kita bisa detect di dalam data yang kita lakukan dalam CRM tersebut. Untuk aplikasi sales CRM untuk akun penjualan dan manajemen kegiatan. Jadi kita sangat gampang sekali ya melihat di sini saya kasih gambaran seperti lampu merah. Nah, dari data-data yang kita buat di dalam sistem, banyak sekali sistem-sistem yang kita bisa ambil ya saat ini. Mungkin banyak sekali vendor, dan saya tidak bicara mengenai vendor manapun, tapi sistem yang sudah tren saat sekarang ini adalah mengenai sistem dari CRM sendiri. Jadi kita bisa melihat memantau untuk account daripada manajemen kita sendiri ya. Kita bisa memantau semua aktivitas penjualan dan membangun matrik KPI seperti yang saya sampaikan di atas, dan membangun penjualan custom untuk aktivitas menggunakan aplikasi CRM, memperoleh perspektif ya seperti yang saya terangkan di atas. Dan berikutnya untuk account management tersebut kita bisa menetapkan beberapa pipeline customer yang merupakan target revenue yang akan kita capai. Jadi sangat gampang sekali ya. Jadi kalau misalkan riwayat revenue dari tahun yang lalu, misalkan kita sudah mendapatkan customer base kita itu data-data, misalkan kita anggap Pareto yang akan memberikan revenue yang baik, bagus gitu ya. Nah, untuk next, apakah kita bisa untuk memaintain perusahaan tersebut untuk bisa selalu mengambil kalau misalkan mereka tidak beralih ke yang lain dan itu masuk ke dalam pipeline-nya kita. Jadi untuk di tahun ini nih, di awal tahun ini kita bahwa top 10, top 20 dari perusahaan-perusahaan yang lama atau klien-klien kita yang lama itu kita ambil, kita masukin ke dalam pipeline yang ada di tahun yang kita tuju tahun sekarang, dan itu sudah menjadi angka-angka yang kita anggap Pareto daripada perusahaan kita, bahwa dialah perusahaan-perusahaan yang potensial dan memberikan revenue yang terbaik untuk kita, seperti itu ya. Dan juga produktivitas dan membuat keputusan yang lebih baik itu sangat gampang sekali. Jadi bagaimana kalau misalkan di tahun lalu, misalkan untuk mengevaluasi di tahun sekarang kenapa ya perusahaan ini atau klien kita ini tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap kita atau terhadap perusahaan kita, apa sebenarnya strategi yang kita lakukan. Kita bisa gampang sekali melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin membuat klien itu bisa beralih ke customer yang lain. Nah, kita harus cari tahu bahwa apakah sudah ada kompetitor pesaing lain ya yang menjual produk seperti apa yang kita jual atau memberikan servis yang terbaik daripada yang kita punya sebelumnya. Nah, itu kita bisa melihat dari data-data yang kita lihat. Jadi akan terlihat bahwa Pareto perusahaan yang tertinggi atau
Pareto klien yang terbesar di tahun lalu adalah perusahaan A, B, C, D. Nah, itu sudah termasuk ke dalam database top 10 atau top 20 perusahaan kita. Tapi kenapa kok di tahun ini terlihat menurun? Ya, need-nya menurun terhadap pembeliannya ke kita. Ada apa sebenarnya? Nah, itu bisa kita evaluasi dan terlihat. Kalau misalkan seperti itu kita sibuk dengan cari data ya, data kemarin kenapa sih? Dan di sini langsung terlihat. Jadi day per day misalkan untuk kita lihat apple to apple ya, misalkan pada tanggal 1 Februari pada tahun yang lalu dan pada tanggal 1 Februari tahun sekarang gitu. Jadi sangat gampang sekali kita melihat ya, itulah kita bisa untuk mengolah manajemen sistem daripada penjualan kita sendiri. Nah, aplikasi daripada sales untuk dashboard yang data disesuaikan oleh tim pengguna. Jadi ada yang namanya sistem BI ya, Power BI gitu ya. Jadi data analitik, Power BI klien membantu proses pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi kita bisa lihat tuh bahwa dengan data yang kita peroleh, kita track datanya itu bahwa ini ada apa. Dan di saat yang cepat kita bisa melakukan strategi-strategi yang harus kita rubah di saat itu juga, bahwa ini kita bisa lakukan untuk perubahan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan proses dan penawaran di dalam CRM itu sendiri? Ya, di sini kita lihat kalau untuk tim, misalkan tim sales gitu ya, tim pemasaran atau marketing gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada sales, ada marketing, dan di sini ada leader ya di sini ya. Kita bisa menyaring apa yang kita saring, mulai daripada dari visitor, jadi kunjungan pertama kali kita melakukan ke perusahaan, habis itu kita ngelit ya, kira-kira kita saring terus ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk screening daripada sekian yang kita kunjungin atau kita kunjungin daripada klien-klien kita atau calon dari klien kita ngelit, kita saring lagi terus ya, dan di sini kita lihat ya, untuk marketing itu kita lakukan evaluasi untuk lead-nya itu sendiri. Sampai nanti akhirnya kita lihat perusahaan yang potensial atau klien yang potensial yang itu yang benar-benar kita harus dapatkan. Jadi dari sekian persen, katakanlah dari 100 customer yang kita kunjungin atau 100 perusahaan yang kita kunjungin, kita lakukan penyaringan-penyaringan. Apakah klien tersebut cocok menggunakan produk kita. Nah, itu semua kita saring sampai akhirnya nanti ketemu dengan hal peroleh potensial. Jadi perusahaan-perusahaan atau klien-klien yang potensial itu akan tersaring. Itulah yang menjadi pasar daripada kita dan nantinya akan kita masukin ke dalam pipeline kita yang berikutnya. Nah, ini kerjasama tim yang diharapkan di dalam prosedur ini sangat diharapkan. Jadi tujuannya adalah dengan kerjasama tim ini adalah membangun analisis dan membantu bisnis dalam meningkatkan produktivitas dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi banyak kepala juga banyak menghasilkan ide-ide gitu ya, banyak usulan-usulan, jadi itu adalah sangat baik. Dan untuk aplikasi sales dashboard ini juga data disesuaikan oleh tim dan penggunanya sendiri gitu. Jadi data seperti apa yang kita butuhkan ya kita yang tahu. Jadi mulai dari input data awal sampai nge-track ke data akhir itu sebenarnya itu bisa disesuaikan dengan apa sistem yang kita mau. Tapi yang pasti untuk customer relation management itu bagaimana kita mengundang kembali pasti klien-klien yang sudah pernah di kita. Kita lanjutkan ya. Di sini
untuk melacak semua proses bisnis dan penawaran dalam suatu software yang dapat disesuaikan untuk mengembangkan bisnis dengan mudah. Jadi CRM itu sangat mempermudah sekali ya untuk zaman seperti sekarang ini ya, CRM ini sangat kita butuhkan untuk terutama sebenarnya untuk ngelit di dalam sistem pemasaran ya. Data ini juga kita bisa untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan data dari sistem itu kita track day per day, itu bisa kita lihat bahwa misalkan dibandingkan dengan target kita bisa tarik target kita misalkan untuk weekly, untuk monthly, atau untuk yearly. Nah, kita bisa lihat itu month to date-nya itu kita bisa lihat untuk day per day-nya juga. Jadi di sini sangat gampang sekali kalau misalkan kita sudah menggunakan dengan data CRM itu, sangat mudah sekali kita untuk nge-track data. Kira-kira terjadi penurunan penjualan kita atau peningkatan penjualan kita. Nah, dalam waktu yang dekat kita gampang sekali untuk mengambil keputusan. Jadi apabila misalkan ternyata di dalam day per day atau weekly kita tarik ternyata yang kita prediksi daripada pipeline kita itu adalah pasien kita, klien kita meningkat, ternyata menurun. Nah, di situ kita langsung melakukan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Kenapa menurun? Langsung diambil keputusan untuk melakukan strategi segera agar tidak berlanjut sampai ke week 2 ya. Nanti kalau udah nyampe ke week 2 turun terus nanti akan mengangkatnya susah. Jadi inilah yang akan kita lakukan dalam strategi daripada customer relation management ini. Sangat mempermudah sekali. Jadi nanti kalau misalkan kita nge-track data, lihat day per day-nya itu begitu pas weekly-nya menurun, kita bandingkan dengan target kita, wah ini bahaya nih. Kalau misalkan seperti ini, kita strategi apa? Wah, kayaknya nih kita udah mulai berkurang nih. Contohnya kayak sekarang nih, untuk antigen misalkan, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, antigen itu sangat laris karena di mana-mana antigen dan juga PCR gitu kan. Ternyata dengan banyaknya vaksin, ternyata sekarang sudah keinginan need untuk dan kebutuhan terhadap antigen itu sudah menurun. Jadi sekarang strateginya apa lagi nih gitu ya. Jadi kalau misalkan antigen yang ada aja untuk penjualannya juga mulai seret ya, ibarat kata ya orang nggak butuh-butuh banget untuk screening antigen misalkan. Apa strategi yang lakukan? Bisa misalkan melakukan misalkan dengan kerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan, kita bisa bekerja sama dengan apa? Bagaimana strateginya kita bahwa produk itu bisa masuk lagi kemana penjualan kita. Nah, itu adalah strategi-strategi yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan penjualan kita kembali, gitu ya. Oke, nah pelaporan dan analisis kompleks dalam sistem CRM. Nah, pelaporannya itu sendiri sangat mudah sekali. Jadi, kalau misalkan di dalam penilaian kita misalkan week 1, week 2, week 3, week 4, begitu week ke-1 menuju ke week kedua, terlihat day per day-nya kita menurun, wah langsung ambil tindakan yang cepat bahwa oke, kita nggak bisa kayak gini. Langsung survei kompetitor. Lihat kompetitor sekitarnya, ternyata kompetitor memberikan pelayanan misalkan jemput bola misalkan. Dia melakukan katakanlah dia screening misalkan screening, dia datengin ke mall, dia datengin ke tempat keramaian, dia datengin. Nah, apakah hal yang sama kita lakukan? Yang kedua, mengenai pricing. Kalau kita lihat pricing yang lain juga misalkan, wah di situ perang nurunin harga, wah bahaya juga tuh lama-lama. Nah, ternyata emang customer itu emang membutuhkan hal itu. Nah, setelah kita analisa, apakah kita juga mau melakukan hal seperti itu atau kita memberikan servis yang lebih baik lagi. Misalkan kita datang ke hotel atau kemana dengan servis yang langsung ke tempat
tempat yang kita tuju seperti itu. Nah, strategi-strategi apa yang kita lakukan diputuskan di saat yang genting ya. Jadi jangan sampai yang dari week 1 ke week 4 itu langsung melorot, begitu pas evaluasi daripada monthly gitu, baru kaget terlihat bahwa loh, tahu begitu si Anu produknya jadi segini, si Anu produknya jadi segini. Jadi itu sangat terlambat sekali. Jadi kalau bisa begitu pas week 1 ini gunanya data CRM ini kita evaluasi terus untuk pelaporan dan analisis. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan dilihat serat mau turun gitu kan. Apa strategi yang kita lakukan? Wow, kita harus merubah strategi kita dalam waktu cepat bahwa ini kita lakukan, ini kita lakukan. Nah, ini sangat mempermudah untuk saat sekarang ini untuk penjualan ya. Nah, untuk penjualan dan layanan pelanggan harus mudah. Jadi dengan data CRM itu disinilah software CRM Indonesia yang lebih baik diperlukan. Jadi banyak sekali ya, karena saya tidak menjual apa namanya soft untuk CRM ya. Jadi datanya juga harus terintegrasi. Jadi pilihlah nanti misalkan apa ya, yang terintegrasi ya antara satu sistem dengan sistem lain. Jangan beli yang partisipasi sehingga begitu kita pas melakukan evaluasi di akhir tahun ternyata wah ternyata kita pakai customer ini atau pakai customer ini ternyata antara satu data dengan data yang lain itu tidak terintegrasi dan tidak sinkron, akhirnya di tengah perjalanan kita sibuk sendiri dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini kita terlihat disinilah software CRM Indonesia yang baik yang diperlukan, yang terintegrasi dengan perangkat lunak penjualan, layanan pelanggan, WhatsApp, chatbot untuk memenuhi semua kebutuhan Anda terhadap solusi. Dan juga yang paling penting, terintegrasi dengan bill akhir dan penagihan. Nah, itu yang paling penting karena ada juga beberapa yang ternyata konsen di awal aja, tapi tidak langsung ke bill akhir. Nah, itu sangat bahaya karena tujuan kita penjualan adalah di finishing daripada billing atau invoice terakhir untuk pembayaran, karena itu adalah muara daripada segala transaksi yang terjadi di depan. Oke, nah apa strategi yang kita lakukan? Itu semua adalah untuk mengharapkan achievement target. Jadi biasanya untuk monthly kita biasanya ada target-target monthly, target weekly, dan akhirnya adalah target yearly kita harapkan adalah kita achieve. Dengan itu perusahaan kita atau perusahaan tempat di mana kita bekerja itu akan happy karena kita adalah achieve target, karena itu adalah kerja yang baik dan kita menggunakan CRM yang ada dan data-database yang ada di dalam perusahaan kita, itulah yang kita olah untuk menjadi database yang mendatangkan hasil yang maksimal daripada pendapatan, dan tujuan akhirnya adalah mencapai achievement target perusahaan. Oke, ya, tujuan akhir kita adalah mengenai achievement target perusahaan. Jadi strategi-strategi yang kita lakukan untuk mendapatkan achievement daripada perusahaan itu banyak sekali cara-cara yang kita lakukan dan sangat dipermudah dengan adanya dashboard daripada Customer Relation Management dan strategi pengolahan data yang sudah ada. Biasanya data-data itu sangat banyak sekali, sudah numpuk di dalam tempat kita, tapi jarang sekali diolah, jarang sekali digunakan. Data ya data. Misalkan, kalau misalkan kita mengadakan suatu event ke sebuah tempat. Nah, tujuan kita buka event ke sebuah tempat itu adalah untuk mendapatkan customer base. Database yang kita gunakan itu, dan biasanya kalau zaman dahulu kan catat ada di dalam kertas besar. Sampai di kantor, udah disimpan. Dan itu tidak jadi apa-apa dan tidak dijadikan daftar apa-apa. Nah, sekarang sangat berbeda. Untuk mendaftarkan apa-apa, scan barcode. Scan barcode datanya ke save di kita.
itu masuk ke dalam database kita. Apa yang kita harapkan? Kita bisa nge-blast untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, kita bisa memberikan informasi, dan database itu bisa kita evaluasi. Misalkan dari klien-klien yang datang atau dari tamu-tamu kita yang datang itu. Kan kalau dalam sistem barcode itu banyak data yang kita butuhkan. Nama, alamat, nomor telepon, gitu ya. Status pekerjaan, swasta, pemerintahan, atau mahasiswa, atau apa gitu ya. Jadi kita bisa nanti screening di situ bahwa ternyata yang datang berkunjung ke counter kita itu ternyata sekian persen dari usia ini, sekian persen dari jenis kelamin ini, sekian persen adalah tingkat ini. Jadi kita akan bisa menentukan produk apa yang nantinya akan kita jual. Jadi sama sebenarnya kalau sekarang kan udah sistemnya secara digital. Kalau zaman dahulu kan sistemnya manual, tapi walaupun manual itu kita bisa gunakan datanya, tapi kebanyakan data itu akan menjadi data-data yang basi, ditumpuk aja di lemari besar gitu dan tidak pernah terlihat gitu ya. Dan nanti kalau sibuk kok pasien kita sedikit ya, padahal kita udah buka booth di sana dan kita udah promosi di sana-sana gitu. Tapi apa yang kita lakukan, data yang kita tidak diolah, tidak disapa, itu yang namanya klien-klien yang sudah ngisi daftar dalam buku kita, dan juga kalaupun misalkan sampai di input, sampai di kantor, di input terus apa yang dilakukan. Sebelum-sebelumnya sempat orang-orang menggunakan ngeblas SMS gitu ya, ngeblas WA gitu. Nah, sekarang zamannya sudah tidak seperti itu lagi gitu kan. Jadi kalaupun misalkan kita punya counter misalkan di luar gitu kan, di situ ada tulisnya itu free wifi gitu kan. Jadi orang sangat tertarik sekali, free wifi gitu kan ya. Tapi begitu pas mereka mau menggunakan free wifi-nya, langsung masukin data dulu. Data alamat email, data nama gitu ya, banyak data. Nah, itu sebenarnya udah ke-record. Data itu bisa dijadikan database untuk customer base daripada perusahaan tersebut. Di hotel juga misalkan kita menggunakan itu, database-nya udah ke-record bahwa suatu saat mereka akan bisa memberikan informasi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu bahasan kali ini untuk Customer Relation Management. Next, kita akan bahas lagi mengenai Customer Relation Management dengan subtopik yang berbeda. Oke, salam sehat untuk semuanya. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.